Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rohim Gunaini, guru PAI kelas 9. Kita akan belajar materi PAI yaitu meyakini hari akhir dengan mawas diri. Peserta dimohon untuk menyimak baik-baik supaya bisa memahaminya. Baik, kita mulai saja. Meyakini hari akhir dengan mawas diri. Hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada lagi setelah hari tersebut. Dalam Quran disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Pada kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Kiamat kubro artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya kecuali yang dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Gambaran kiamat secara tersurat dalam Al-Quran. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Semua makhluk akan mati, dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 68. Langit menjadi terpecah belah, seperti dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 18. Manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan, dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Terjadi goncangan yang sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat, disebutkan dalam surat Az-Zalzalah ayat 1-2. Peristiwa dan tanda-tanda kiamat sugro. Peristiwa kematian, bencana alam, maraknya perzinahan, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi, krisis ekonomi, meningkatnya pergaulan bebas. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat, munculnya awan hitam, munculnya Dabbah. Ini tanda-tanda kiamat kubro. Pendapat para ahli mengenai kiamat pasti terjadi. Dari ahli astronomi mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lain berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun, daya tarik menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur alam jagat raya ini. Dari ahli geologi menyatakan bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Namun, lama-kelamaan gas yang ada semakin melemah sehingga tekanan dari luar semakin kuat, mengakibatkan gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan isi bumi. Peristiwa di akhirat, yaitu Yaumul Barzah, alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yaumul Ba'as, yaitu dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Yaumul Mahsyar, yaitu dikumpulkan seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Yaumul Jaza, yaitu hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Surga dan neraka, bagi yang beramal baik akan masuk surga dan sebaliknya bagi yang beramal buruk akan masuk neraka.
mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir, yaitu kemampuan mengelola respon sosial dalam konteks kehidupan nyata, menyesuaikan tindakan Anda dengan budaya, lingkungan, dan kebiasaan orang lain. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap situasi tertentu dengan tujuan mencegah terjadinya konsekuensi negatif. Menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sama manusia. Berperilaku adil dalam kehidupan di dunia, termasuk adil terhadap Allah, dengan mengutamakan ibadah dibanding hal-hal lain yang bersifat duniawi. Hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya atau tidak bersifat munafik. Baik, setelah mempelajari materinya, selamat belajar ya.